إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita masih membahas tentang masalah bab nikah. Dan kemarin kita sudah menyebutkan tentang syarat-syarat daripada akad nikah. Kita telah sebutkan beberapa syarat mengenai akad nikah. Di antaranya yaitu adanya mahar atau yang disebut dengan as-sidaq, di mana ia adalah merupakan hak wanita yang harus diberikan oleh suami, dan itu adalah milik daripada wanita itu. Ayah ataupun ibu ataupun siapa saja dari wali tidak berhak untuk mengambil sedikit pun dari mahar yang diberikan oleh si suami kepada istrinya itu. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Dan sudah kita bahas juga mengenai yaitu bolehnya dalam pembayaran mahar secara cash atau secara kredit, maksudnya dalam waktu tempo. Dan telah kita sebutkan akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum bahwa apabila suami dan istri sudah mengadakan akad, lalu kemudian suami meninggal sebelum dukhul, maka pada waktu itu seorang wanita berhak mendapatkan mahar secara sempurna. Kemudian kapan mahar atau sidak itu gugur? Yang pertama yaitu apabila terjadi perceraian sebelum dukhul. Setelah akad tapi belum dukhul, seperti misalnya seorang suami yang melakukan akad dengan wanita sebelum dukhul, dia kemudian kafir, murtad dari agama Islam, sehingga pada waktu itu akhul Islam batalah pernikahan. Maka pada waktu itu si istri tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari mahar. Yang kedua yaitu khulu, baik setelah dukhul ataupun sebelum dukhul, di mana seorang wanita meminta supaya dirinya dilepaskan tali pernikahannya. Maka pada waktu itu si istri berhak mengembalikan dan suami berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga yaitu at-tanazul an kullil mahar. Artinya seorang wanita artinya mengatakan sudahlah, enggak perlu sebelum dukhul atau setelah dukhul berkata sudahlah mas, enggak perlu dibayarlah mahar itu, saya tahu kok keadaan kamu misalnya. Maka yang seperti ini pun tidak menjadi gugurlah, sehingga tidak ada mahar karena si wanita itu yang memaafkan, atau si wanita itu menghibahkan dengan mengatakan ini ambil saja semua mahar ini untuk keperluan engkau. Ini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian apabila seorang suami mentalak wanita sebelum dia menjimai istrinya, dan sebelumnya di waktu akad dia sudah menamai berapa jumlah daripada mahar, yang kemudian sebelum dijimai dia sudah ditalak,
maka pada waktu itu si istri berhak mendapatkan setengah daripada mahar yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Jika kalian mentalak mereka sebelum menjimai mereka sementara kalian sudah menyebutkan mahar, maka pada waktu itu si wanita atau si istri berhak mendapatkan setengah daripada mahar yang telah kalian sebutkan itu. Ya, kecuali apabila wanita-wanita itu memaafkan. Ya, atau si suami yang memberikan semuanya. Dan kalian wahai para suami memberikan maaf dan memberikan mahar itu semuanya kepada dia, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansaul fadla bainakum, dan jangan kalian lupakan keutamaan di antara kalian. Artinya jangan sampai karena disebabkan perceraian dan talak akhirnya lupa kepada kelebihan ataupun masing-masing saling melecehkan dan meremehkan, itu tidak diperbolehkan. Apalagi seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang keempat yaitu i'lanun nikah, yaitu mengiklan, mengiklan itu mengumumkan pernikahan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memukul rebana. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslun ma bainal harami wal halali wad-darbu bid-dufufi was-saut." Ini perbedaan antara nikah yang haram dengan nikah yang halal, yaitu memukul duf dan suara. Yang diperkenankan ya akhi, memukul duf itu adalah khusus untuk duf, yaitu rebana saja. Dan itu pun juga yang menyanyikannya anak-anak kecil, bukan wanita dewasa. Tidak seperti di zaman sekarang, subhanallah. Wanita-wanita dewasa dengan nyanyian-nyanyian, bahkan joget-joget di atas panggung. Yang ini jelas kemungkaran yang besar. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Ibnu Rajab, "Innama kanat tufufuhum nahwal gharabil wa ghina'uhum insyadu asy'aril jahiliyah fi ayyami hurubihim wa ma ashbaha dhalik. Faman qasa dhalika ala sama'i asy'aril ghazal ma'ad dufufil musalsalah faqad akhta'a ghayatal khata' wa qasa ma'a dhuhuril farqi bainal far'i wal asli." Rebana-rebana yang dipukul itu rebana-rebana yang tidak mempunyai cincin-cincin. Dan nyanyian mereka juga hanya sebatas syair-syair peperangan di masa jahiliyah dahulu. Maka siapa saja yang mengkiaskan hal seperti ini dengan mendengarkan syair-syair yang jorok, disertai dengan duf-duf yang disertai yang mempunyai cincin-cincin di situ, maka ini adalah kias yang jelas sekali berbeda, dan kias yang berbeda tentunya ya akhi adalah kias yang sakit, yang gugur. Berkata Al-Izz ibnu Abdis Salam, "Amal 'ud wal alatul ma'rufah dhawatul autar karrababa wal qanun fal masyhur min al madhahib al arba'ah anna darba bihi wa sama'ahu haramun." Adapun seruling, demikian pula alat-alat yang dikenal dalam alat musik, seperti gitar, dan yang lainnya, di dalam pernikahan, maka yang masyhur dari mazhab yang empat bahwasanya itu semua diharamkan. Ini subhanallah ya akhal Islam, a'azzani Allah, perkara yang banyak kaum muslimin mengingkarinya. Karena di zaman ini subhanallah ya akhi, musik itu menjadi sesuatu yang sudah terbiasa didengar oleh telinga-telinga kita.
Sehingga akhirnya apa? Ketika ada orang yang mengharamkan musik karena hadis-hadisnya sahih, dianggap aneh. Ya, padahal keharaman musik itu telah tegas dan telah ditegaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Kemudian ya akhal Islam, mata yustahabbu fi'luhu idza dakhala ala zaujatihi. Kapan, mata apa yang disunahkan, ya, apabila seorang suami masuk ke istrinya. Karena dukhul itu, ya, diperintahkan untuk suami kepada istri, untuk ya si suami masuk ke kamar, ya, istri berdua dengannya. Yang disebut dengan khalwah. Yustahabbu lahu an yulatifaha. Ya, disunahkan seorang pengantin pria untuk ya mencumbuinya dengan lemah lembut, ka'an yukdima ilaiha syai'an minasyarab, yaitu dengan cara seperti halnya Rasulullah SAW melakukannya, membawakan minuman. Ya, disebutkan dalam hadis Asma binti Yazid, ia berkata, inni qayyantu Aisyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku mempersiapkan Aisyah dan menghiasnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang dan aku meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang, untuk masuk. Maka Rasulullah pun duduklah di samping Aisyah. Fa'ata bi'ussi laban, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia datang membawa segelas susu. Fasyarib, lalu Rasulullah minum dan memberikannya kepada Aisyah. Fakhafadat ra'saha wastahyat, maka Aisyah pun ya menundukkan kepalanya dan merasa malu. Asma berkata, fantahartuha, maka aku marah padanya dan aku berkata, ambil dari tangan Rasulullah. Aisyah berkata, fa akhadtu fasyaribtu syai'a, aku pun mengambilnya dan meminumnya sedikit. Kemudian ya akhi, disunnahkan seorang ya pengantin laki-laki untuk memegang ubun-ubun wanita, ya istrinya. Dia membaca bismillah dan mendoakan dengan keberkahan. Ya, berdoa seperti apa yang dia lakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'ah aw ishtara khadima falyakhudh bi nasiyatiha wal yusammillaha azza wa jalla wal yad'u bil barakah wal yaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat 'alaiha jabaltaha 'alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaihi." Apabila seseorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli budak, hendaklah ia memegang ubun-ubunnya, membaca bismillah dan mendoakan keberkahan. Lalu kemudian ia berkata, "Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan wanita ini dan kebaikan perangai yang Engkau berikan kepadanya. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan wanita ini dan keburukan tabiat yang Engkau tabiatkan kepadanya." Ya. Wa yustahabbu lahuma an yusalli rak'ataini ma'an. Dan disunnahkan keduanya untuk salat 2 rakaat. Dan itu yang dinukil ya dari salafun as-salih. Ada 2 athar dari Abu Sa'id Maula Abi Usaid, ia berkata, "Tazawwajtu wa ana mamluk, fada'autu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim Ibnu Mas'ud wa Abu Dzar wa Hudzaifah, qala wa uqimatis shalah." قال فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك قال أو كذلك قالوا نعم قال فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم صل الله
ya min khairi ma dukhila alaik wa ta'awwad bihi min syarrihi thumma sya'nuka wa sya'nu ahlik. Kata Abu Sa'id Maula Abu Usaid, aku menikah sementara waktu itu aku masih budak. Lalu aku mengundang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah. Subhanallah ya, walaupun dia budak, tapi para sahabat tetap dia menghormatinya karena dia seorang muslim. Qala wa uqimatis shalah, lalu kemudian dia dikumandangkan salat. Lalu Abu Dzar dia mau ke depan sebagai mau jadi imam. Mereka berkata, kamu yang jadi imam, karena waktu itu dia sebagai sahibul bait. Apakah demikian? Mereka berkata ya. Lalu aku pun maju, padahal aku ini ya budak atau hamba sahaya. Lalu setelah itu mereka mengajarkan kepadaku dan berkata, ya kalau engkau masuk kepada istrimu, sholatlah 2 rakaat. Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan, ya, apa yang ada pada istrimu itu. Dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Kemudian setelah itu terserah kamu apa yang kamu lakukan terhadap istrimu. Ini subhanallah ya akhal Islam. Ya banyak para pengantin lupa. Ya, karena udah asyik berdua akhirnya lupa ya dengan sholat 2 rakaat itu. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian asar yang kedua yaitu an Syaqiqin qala ja'a rajulun yuqalu lahu Abu Huraiz atau Abu Haris faqala inni tazawwajtu jariyatan syabah wa inni akhafu an tufrikani. Ya. Berkata Abu Haris atau Abu Huraiz, aku menikah dengan seorang wanita yang masih perawan dan aku takut dia marah kepadaku. Faqala Abdullah, artinya aku takut dia benci kepadaku. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, innal ilfa minallah wal firqa minasyaitan yuridu an yukarri ilaikum ma ahallallahu lakum. Sesungguhnya kasih sayang antara suami dan istri itu adalah dari Allah, dan saling membenci antara suami dan istri itu semua dari setan. Ya, setan berusaha untuk memisahkan antara kalian dan menjadikan kalian benci kepada apa yang Allah halalkan kepada kalian. Memang demikian ya. Kadang ya setan menjadikan ya si istri ya di mata suami sesuatu yang ia benci. Memang karena setan ingin sekali memisahkan antara suami dan istri. Demikian pula ya si istri. Fa idza atatka fa'murha an tusalliya wara'aka rak'atain. Apabila ya dia datang dan engkau berdua dengannya, perintahkan ia istrimu itu untuk sholat di belakangmu 2 rakaat. Artinya ya bareng-bareng sholatnya. Dan katakan Allahumma barik li fi ahli wa barik li lahum fiyya. Ya Allah berkahi aku dan juga pada istriku dan juga berkahi untuk mereka pada diriku. Allahumma ja'al bainana ma jama'ta bi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Ya Allah kumpulkan antara kami selama engkau kumpulkan dengan kebaikan, dan pisahkan antara kami ya apabila engkau pisahkan itu juga kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Wa yang bagi an yaqula hina yujami'uha, dan ingat ya jangan kemudian abong-abong udah ya berdua akhirnya ya udah asik-asikan lupa doa. Ya kalau mau jima itu ingat doa dulu ya akhi, ya sabar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya kalau seseorang kedua mempelai mau berjima ya jangan lupa membaca bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya bismillah ya Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan ya dari apa yang kau berikan rezeki berupa anak. Kata Rasulullah, kalau ternyata Allah takdirkan mereka punya anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan.
Ya. Nah ini, akhi, terkadang saking semangatnya akhirnya lupa, ya baca masuk WC, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'isi, ya. Kemudian ya akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Dan yang harus diperhatikan yaitu, ya setelah mengadakan akad nikah, itu harus ada walimah. Ya, apa sih walimah? Walimah itu makan, ismun lit ta'am fil urs khasatan. Di mana walimah itu artinya mengadakan makan-makan gitu ya, mengundang orang untuk makan. Itu walimah namanya. Ini hukumnya wajib atas pendapat yang rajih. Ya karena disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, ya aulim walau bisyah, adakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Adakan walimah walaupun menyembelih seekor kambing. Nah, di sini dikeluarkan oleh Bukhari, ya, dalam sahihnya. Sebutkan pula dalam hadis Buraidah ibn Husayb, ia berkata, lamma khataba Aliun Fatimah radhiyallahu anha qala, ya ketika Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah radhiyallahu anha dan menikahinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la budda lil ursi min walimah. Ya harus ada walimah buat pengantin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya dalam Sahih Jami' Shaghir. Ini menunjukkan akhi perintah. Ya perintah itu dalam kaidah usul fikih yufidul wujub. Ya hukumnya wajib. Ya. Apakah kata-kata aulim walau bisyah, ya adakan walimah walaupun dengan seekor kambing, apakah itu artinya yang paling sedikit kambing ataukah lebih kurang dari itu? Yang sahih boleh, ya, dengan yang kurang dari kambing. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikah dengan ketika menikahi Safiyah dan mengadakan walimah dengan hanya dengan hais saja. Ya hais itu kurma yang dicampur dengan akid, ya minyak samin, kemudian dengan dakik yaitu terigu atau tepung, ya dan sawit. Ya. Beliau pada waktu itu tidak mengadakan walimah dengan seekor kambing, sebatas hais saja. Makanya walimah itu disesuaikan dengan kemampuan, ya. Ya tidak harus, apalagi subhanallah, ya terkadang di kota-kota besar ingin kelihatan ya megah, mewah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, nanti kita akan sebutkan hadisnya. Akhirnya apa? Ya mereka berusaha untuk mensajikan makanan-makanan yang luar biasa mewah, dan yang diundang pun juga orang-orang yang mewah. Ya, terhalang darinya orang-orang yang miskin. Wallahul musta'an. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam masalah yang berhubungan dengan walimah ini ada 3 perkara yang harus diperhatikan, atau ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Al-awwal an takuna 3 ayyam aqibat dukhul, ya, yaitu 3 sampai 3 hari, batasannya 3 hari setelah dukhul. Sebutkan dari Anas, ia berkata, tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Safiyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Safiyah. Wa ja'ala itqaha sidaqaha, dan menjadikan memerdekakannya sebagai maharnya. Wa ja'ala al-walimata 3 ayyam, dan menjadikan walimah 3 hari. Ya, artinya diperbolehkan mengadakan walimah selama 3 hari berturut-turut, itu boleh. Yang kedua, an yad'a salihina ilaiha fuqara'a kanu aw aghniya. Ya hendaklah yang ia undang itu, yang ia utamakan orang-orang yang salih, baik yang fakir maupun yang kaya raya. Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya beliau bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun.
Jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, jangan memakan makanan ya kecuali orang yang bertakwa. Artinya orang soleh kita utamakan ya. Ya, jangan kemudian kita mengutamakan sebatas orang-orang kaya saja. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa itu seburuk-buruknya ya makanan walimah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha lahal aghniya wa yutrakul fuqara wa man taraka ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah." Seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah yang diundang sebatas orang kaya saja dan ya tidak diundang orang-orang fakir miskin. Nah, ini terkadang ya akibat daripada pengen balik modal. Ya. Jadi akhirnya tujuan pernikahannya itu sebatas pengen balik modal. Akhirnya ya yang diundang yang kira-kira bisa ngasih fulus. Ya, orang miskin yang kere enggak diundang. Karena dia berkata, wah ini sih cuma ngabisin makanan doang, katanya enggak ngasih duit apa-apa. Subhanallah. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah seburuk-buruknya ya ta'am. Yang ketiga sudah disebutkan tadi, yaitu mengadakan walimah dengan seekor kambing atau lebih dari itu atau kurang dari itu boleh. Ya, sesuai dengan kemampuan si suami. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian menghadiri undangan itu hukumnya wajib. Ya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila ya seseorang dari kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah dia datang menghadiri walimah itu. Itu menunjukkan akhi bahwa ya undangan, kalau kita diundang untuk walimahan, maka hukumnya wajib kita untuk mendatanginya. Ya. Dan walaupun dia berpuasa, tetap hendaklah ia datang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in kana muftiran falyut'im, falyat'am, wa in kana sha'iman falyusalli," yakni doa. Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk makan, hendaklah ia menjawab undangan untuk mendatanginya. Kalau dia tidak berpuasa, silahkan makan. Dan kalau dia sedang berpuasa, cukup dia mendoakan saja. Tapi kalau dia puasa tatawwu, ya dia boleh membatalkan puasanya. Lebih-lebih kalau yang mengundang yang minta, tolonglah, ya dibatalkan puasanya. Nah, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Ya, apabila salah seorang dari kalian diundang untuk makan, ya walimah, ya hendaklah ia datang. Fa in sya'a ta'im wa in sya'a tarak. Kalau dia mau makan, kalau dia tidak makan ya enggak apa-apa. Ya. Namun ya yang diundang hendaklah dia memperhatikan dua perkara. Yang pertama, mendoakan. Ya, mendoakan orang yang mengundangnya. Ya, dengan doa-doa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah sayangi mereka dan berkahi untuk mereka dalam rezeki mereka. Atau Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, berikan makan orang yang memberikan makan kepadaku dan berikan minum kepada orang yang memberikan minum kepadaku. Atau kita ucapkan, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus saimun. Ya, telah memakan makanan kalian orang-orang yang takwa dan telah bersalawat atas kalian malaikat dan telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa.
Dan juga jangan lupa untuk mendoakan ya kedua mempelai, ya, menyebutkan selamat pernikahannya, ya, dan mendoakannya dengan doa Rasulullah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Namun ya akhi, apabila walimah itu terkandung padanya maksiat berupa kemungkaran, ya, kemungkaran yang ada pada walimah itu, maka pada waktu itu ya tidak mengapa kita tidak mendatangi walimah. Bahkan sebagian ulama, ya, banyak ulama mengatakan tidak boleh mendatanginya. Disebutkan dalam hadis, ya, dari Ali, ia berkata, "Sana'tu ta'aman, aku membuat makanan, fada'autu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku pun mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang. Fara'a fil baiti tasawira. Ternyata Rasulullah melihat di dalam rumah itu ada gambar-gambar bernyawa. Faraja'a, maka Rasulullah pun kembali pulang. Faqultu ya Rasulullah, ma arja'aka bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau pulang kembali, ya, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil baiti sitran fihi tasawir. Sesungguhnya di rumahmu itu ada, ya, penutup yang di situ ada gambar-gambar bernyawa. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Dan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya gambar-gambar yang bernyawa. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan Abu Ya'la dalam musnadnya. Demikian pula ya akhi dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr, bahwa ada seorang laki-laki membuatkan makanan untuknya dan mengundangnya. Ya, kemudian berkata, afil baiti surah, apakah di rumah itu ada gambar bernyawa? Qala na'am, fa'aba an yadkhula hatta kasara surah. Dan ia tidak mau masuk ke rumah sampai dipecahkan dulu, disobek dulu tuh gambarnya, kemudian baru dia mau masuk. Ya subhanallah ya akhi, gimana ya di zaman sekarang ini? Ya, kita terkadang melihat di rumah, ya, foto keluarga digantung di situ. Padahal Rasulullah SAW sampai-sampai nggak mau masuk, ya, ke rumah yang di situ ada gambar dan yang lainnya. Ya, demikian pula ikhwatul Islam, apalagi walimah-walimah di zaman sekarang, ya, banyak sekali kemungkaran musik, orkes, dangdutan. Ya, demikian pula subhanallah, ya, tabarruj dari para wanita. Berkata Imam Bukhari, wada'a Ibnu Umar Aba Ayyub fara'a fil baiti sitran 'alal jidar. Faqala Ibnu Umar ghalabana 'alaihi an-nisa. Faqala man kuntu akhsha 'alaihi falam akun akhsha 'alaika. Fa wallahi la at'am lakum ta'aman faraja. Wa Ibnu Umar pernah mengundang Abu Ayyub. Ternyata Abu Ayyub melihat di rumah itu ada, ya, penutup dari yang menutupi tembok, ya, yang di situ ada gambar-gambar. Berkata Ibnu Umar, ya, kita dikalahkan oleh wanita dalam masalah ini. Artinya itu urusan wanita yang masang-masang itu. Maka berkata, ya, Abu Ayyub, man kuntu akhsha alaihi falan akun akhsha alaik. Ya, aku tidak takut kepada engkau, aku takut kepada Allah. Demi Allah, la at'am lakum, aku tak mau makan di tempat kamu. Ya, dia pun pergi. Subhanallah. Mungkin kalau kita laksanakan hal ini seperti ini di zaman ini, subhanallah, sulit sekali ya akhi. Ya, hampir setiap undangan-undangan yang ada selalu di situ terdapat kemungkaran. Ya, Allah musta'an, mudah-mudahan tentunya Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kaum muslimin. Ya, tentunya kita juga berusaha untuk mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Ya, kalau ternyata misalnya undangan itu memang dari kakak atau adik atau saudara yang sifatnya itu
ya kerabat kita yang dikhawatirkan mungkin akan terputus silaturahmi kita, ya kalau kita tidak datang, ya cobalah kita tetap datang, tapi berusaha untuk mencari di waktu-waktu yang di situ minim maksiatnya, ya. Karena kaidah mengatakan, ya apabila kita dipilih pada dua perkara, dua-duanya mudarat, maka kita ambil yang mudaratnya paling ringan. Ya, kalau nggak datang takutnya malah putus silaturahmi. Kalau datang, ya di situ juga ada maksiat. Gimana nih? Coba kita cari, ya. Atau kita nasihati dulu. Ya, jangan kalau walimah itu jangan adain yang namanya orkesan lah, dangdutan lah. Itu semuanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Nah, demikian ikhwatal Islam, saudaraku seiman, para pendengar dimanapun Anda berada, kajian untuk kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, kitab nikah untuk kesempatan pagi hari ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam Hafirullah. Untuk selanjutnya ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat dari penelpon terlebih dahulu di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan, dengan siapa, dari mana Ibu? Dari Nurul di Tanjung Priok. Silakan. Afwan Ustaz, ini mau tanya, kalau memang sudah qadarullah terjadi walimah yang enggak sesuai dengan syariat, itu apa mengurangi berkah pernikahan? Itu saja. Nah, mengurangi apa? Berkah pernikahan. Nah, ya tentu ya, setiap maksiat itu mengurangi keberkahan, bahkan terkadang menghilangkan sama sekali. Ini maksiat, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yuhramu rizqu bidzambin yusibu." Seseorang hamba ya diharamkan dari rizki, artinya dia tidak mendapatkan rizki gara-gara dosa yang ia lakukan. Maka ya kalau kehidupan rumah tangga atau walimah sudah dihiasi dengan kemaksiatan kepada Allah, di situ ada maksiat kepada Allah, ya dengan mengundang biduanita, musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas walimah yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab walimah seperti ini, ya, kita orang-orang solihin yang mengetahui hukumnya tidak boleh mendatanginya. Dan merugi ya suatu walimah makanan yang tidak dimakan oleh orang-orang soleh. Ya, pada Rasulullah SAW sabda dalam hadis tadi, ya, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Ya, jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang saleh, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu lebih mendatangkan keberkahan. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kesempatan yang kedua di 0218236543 untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa, dari mana Bu? Ibu Tia di Cibubur. Silakan Ibu Tia. Ini saya mau tanya, saya punya adik. Dan kedua orang tua sudah nggak ada. Dia janda, punya anak 3. Ini mau dilamar sama orang. Apakah ya ini harus ada semacam walimah gitu ya? Walimah kembali ya. Lagi ini yang cukup satu aja Bu. Ada. Ini ada keterangan lain? Iya. Ini juga yang melamar itu seorang juga, punya anak 7. Ya, insya Allah dari keluarga Al-Furqan bersih ya. Gak usah disebut Bu hal itu Bu ya. Intinya bagaimana Ustaz dengan pernikahan duda dan janda? Apakah perlu walimah lagi Ustaz? Kita jangan memahami ya bahwasannya yang namanya walimah itu khusus untuk pernikahan gadis. Iya, karena kalau kita lihat Rasulullah SAW menikah dengan Sofia janda, ya, dan Rasulullah SAW bukan lagi seorang jejaka, tapi Rasulullah SAW ya tetap mengadakan walimah. Dan hadis-hadis juga ya umum, mutlak, umum,
di mana Rasulullah SAW bersabda, "Aulim walau bisyah." Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Ini ya tidak boleh kita mengkhususkan itu khusus jejaka ya tanpa janda atau duda. Karena setiap pernikahan harus diadakan di sana walimah. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon ketiga. Ada pendengar di Pondok Kelapa. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan mengenai mahar, Pak Ustaz. Apakah itu disunnahkan dijaharkan waktu kita menikahkan atau dinikahkan gitu loh? Saya nikahkan kamu dengan mahar ini itu gitu. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik begitu, ya diucapkan, ya dengan menyebutkan di waktu akad itu berapa mahar yang dia berikan. Apakah dibayar secara cash ataukah nanti dibayarnya setelah 2 tahun misalnya, kalau atau setelah saya mampu, ya dengan waktu yang sudah jelas tentunya. Ya, supaya ya tidak terjadi nantinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, seperti halnya akan muncul pertikaian atau apa. Ya, sehingga akhirnya karena tidak menyebutkan mahar di waktu akad, akhirnya tidak jelas mahar berapa. Ya, karena tidak disebutkan, akhirnya si suami sembarangan aja ngasih mahar. Oh, saya kan nggak nyebutin. Ya udah saya kasih teh botol aja. Masya Allah. Iya. Nah, selanjutnya Khotul Islam kami berikan kesempatan yang berikutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Ustaz Barakallahu Fik, yang jadi pertanyaan untuk yang pertama ini. Dari saudara Ade di Bekasi, Ustaz, seseorang menikah tidak sah tanpa adanya wali. Kemudian bagaimanakah? Sebentar. Ustaz, seseorang menikah tidak sah, yaitu dengan pernikahan tanpa wali. Pertanyaannya yang sebentar kami sampaikan yang lainnya. Ustaz, mohon nasihat untuk kami yang hendak menikah ketika menghadapi keluarga yang masih kental dengan adat Jawa di dalam pernikahan yang tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tentunya, akhi, ya, keadaan kita di Indonesia ini dibenturkan dengan adat istiadat. Ya. Sering kali ketika kita ingin menikah, dari pihak orang tua yang masih awam ingin melakukan pernikahan itu sesuai dengan adat istiadat yang ternyata kita lihat adat istiadat itu jauh daripada syariat. Maka ya kita berusaha untuk menghindar semaksimal mungkin dengan cara kita berusaha untuk memberikan nasihat ataupun masukan-masukan. Kalau kita sudah berusaha sekuat mungkin, ya, akhirnya ternyata di waktu walimahan terjadi juga dan mereka mengadakan adat juga, ya sudahlah. Ya kita serahkan kita berlepas diri dan kita mengingkari dengan hati kita. Dan Allah Maha tahu bahwa kita tidak mampu, mereka yang telah melakukannya. Yang jelas, ya, pernikahan tetap dilaksanakan, ya karena ini maslahatnya lebih besar. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali, Ustadz, apakah benar ataukah ada dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya jika seorang istri menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia, maka tidak akan bertemu lagi dengan suaminya yang sudah meninggal tersebut? Dan apakah benar ada keterangan bahwasanya jika istri tidak menikah lagi maka jaminannya surga? Yang pernah saya baca dari hadis bahwa seorang wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Artinya kalau ya, dan hadis itu seingat saya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih. Ya. Seorang wanita kalau suaminya meninggal dunia lalu kemudian si wanita menikah dengan laki-laki lain, maka ia diberikan untuk suaminya yang terakhir itu. Adapun pernyataan bahwa kalau dia tidak menikah sampai dia matinya, setelah suaminya meninggal maka jaminannya surga, ini tidak pernah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan bertentangan dengan amalan para sahabiat. Ya. Di mana para sahabiat berapa banyak mereka yang ditinggal mati yang kemudian dinikahi oleh sahabi yang lain, bahkan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, sebagaimana halnya Ummu Salamah yang ditinggal oleh Abu Salamah, yang kemudian setelah itu Rasulullah SAW melamarnya. Ya, dan lain-lain sahabat yang lainnya. Maka tentunya ya seorang wanita, ya mungkin dia akan berpikir, nanti kalau saya nikah lagi saya nggak ketemu sama suami saya yang pertama, saya kasihan sama dia. Ya jangan begitu juga. Barangkali Allah berikan kepada dia suami yang lebih baik, yang lebih takwa dan lebih tinggi derajatnya di surga. Ya kita tidak tahu. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali, Ustadz, apakah diperbolehkan menikah dengan anaknya saudara sepersusuan? Artinya bapaknya atau gimana ini? Kalau kita punya saudara sepersusuan mempunyai anak, kemudian kita menikah dengan anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ya yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Haram ya dari radha'ah apa yang haram dari nasab. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwasannya Rasulullah SAW pernah ada isu, ya. Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna natahaddath, kami subhanallah, bukan hadis itu, saya lupa. Yang jelas akhal Islam, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa radha'ah sepersusuan itu mengharamkan sebagaimana halnya mengharamkan nasab. Maka kalau si A, si Wati sama si Budi saudara sesusu, maka si Budi tidak boleh menikah dengan si Wati dan tidak boleh menikahi keturunannya. Ya. Tidak boleh dia menikahi keturunan si Wati. Kenapa? Karena ia adalah anak dari saudara sepersusuan. Ya, haram sebagaimana haramnya nasab. Tapi kalau dia menikahi dengan saudarinya si Wati, seperti misalnya kalau si Wati dia punya saudari adik namanya Laila, boleh. Karena ya yang saudara sepersusuan itu hanya si Wati saja. Sedangkan si Laila tidak saudara sepersusuan, tidak disusui. Ya, tidak satu susu dengan si Budi, maka pada waktu itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar di Jakarta. Ustadz, bolehkah kita menikah dengan menggunakan mas kawin berupa uang yang sudah tidak berlaku, dalam hal ini mata uang kuno, yang kemudian disusun dalam bentuk figura untuk sebagai koleksi? Menjadi harga tidak. Ya, sebab kalau memberikan mahar dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak boleh. Biasanya nilainya lebih besar, Ustaz, bahkan mahal. Kalau memang ternyata itu bernilai dan bisa dijual kelak nanti, itu tidak apa-apa. Sebab kalau sebatas itu ya sebatas untuk jadi koleksi saja dan kemudian tidak bisa dijual, bahkan juga tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Bahkan ini menzalimi istri. Allah. Tapi kalau memang ternyata harganya ya tinggi dan bisa dijual kelak, ya, dan itu sebagai harta daripada si istri, maka boleh. Tapi secara khusus mata uang yang sebenarnya pada zamannya itu tidak bernilai besar, tapi kemudian karena berselang waktu yang lama kemudian bernilai besar, bagaimana Ustaz hukumnya? Selama dia punya harga dan itu menjadi harta untuk si istri. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari penelpon kembali kami angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan, dari mana Pak? Ini dari Cilengsi. Ya, dari Bapak siapa? Oh, apa Ustaz nanya nih Ustaz? Dengan siapa? Dengan Taufik. Silakan Pak Taufik. Oh, ini Ustaz. Gambar yang dimaksud dalam hadis seperti apa Ustaz? Itu yang pertama saya. Satu aja Pak. Oh, yang kedua banyak. Cukup akhi, satu aja. Enggak, satu aja. Ini penting banget nih Ustaz. Ini di luar ini konteks ini Ustaz ya. Syarat imam yang mutlak seperti apa Ustaz? Syarat imam Ustaz. Makanya saya assalamualaikum. Imam apa? Imam sholat? Iya, imam sholat. Iya, itu pembahasan nanti akhi ya. Mungkin dijelaskan mengenai gambar tadi. Iya, tentang gambar yang dimaksud di dalam hadis itu adalah gambar yang bernyawa. Ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa akan diucapkan atau akan dikatakan kepada orang-orang yang menggambar, ahyu ma khalaqtum. Ya, ayo hidupkan apa yang kamu ciptakan itu.
Artinya dia diperintahkan oleh Allah untuk memberikan roh. Ini menunjukkan bahwasannya ya khusus gambar-gambar yang itu adalah gambar yang mempunyai roh. Kalau pepohonan walaupun dia hidup tapi dia tidak punya roh. Karena yang hidup itu tidak harus ada roh. Ya, adapun yang mempunyai roh seperti hewan, ya manusia, maka ini diharamkan. Makanya Ibnu Abbas berkata hendaklah ia menggambar gunung atau menggambar ya zarah, ya, yaitu biji-bijian atau batu-batuan yang sifatnya itu tidak bernyawa. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dengan siapa, dari mana Pak? Dari Firman di Menteng. Silakan Pak Firman. Saya mau menanyakan ini Pak, saya pernah mendapatkan istri, dia pernah menikah, dinikahkan oleh ayahnya karena dipaksa sama orang tuanya. Bagaimana? Terus baru sehari diceraikan sama suaminya karena nggak ada rasa cinta gitu ya. Terus dia akhirnya nikahnya sama saya, tapi nikahnya nikah siri tanpa direstui orang tua. Itu bagaimana Ustaz? Ya, harus Bapak ketahui ya bahwa tidak sah nikah dengan tanpa wali. Ya, tidak sah nikah dengan tanpa wali. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda la nikah illa biwaliyin. Dalam satu riwayat, wanita mana saja yang dinikahi dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Ya, maka ya, Bapak menikah dengan tanpa wali. Ya. Dan kemudian apakah juga sudah selesai iddah atau belum? Nah, ini ya harus dipelajari. Kalau memang ternyata tanpa ada wali dan di masa iddah, maka jelas tidak sah, batal pernikahannya. Ya. Nah, selanjutnya dari penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Dari Pak Suyandi di Cimanggis. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan siapa sebenarnya yang berkewajiban untuk melakukan walimah? Apakah dari pihak laki atau dari pihak perempuan? Itu saja, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempunyai berhak untuk mengadakan walimah atas pendapat para ulama yang saya ketahui, ya, itu adalah hak atau laki-laki lah yang memberikannya. Ya, maka dari itu karena laki-laki yang yang menjihaznya, kayak jumhur ulama, yaitu seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, ya, mengatakan annahu la yajib 'alal mar'a an tatajahhaz bi mahriha aw bi syai'in minhu aw min ghairihi. Wa 'alal zawji an yu'idda laha al-manzil bi kulli ma yahtaj ilayhi liyakuna sakanan syar'iyyan la'iqan bihima fi hududi taqati wa yusrihi. Ya, qala ta'ala askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Ya, bahwa seorang suami wajib memberikan kepada wanita ya berupa mahar atau sesuatu dari itu. Demikian pula ya apa-apa yang dipersiapkan untuk berumah tangga berupa rumah ya yang sesuai dengan syariat tentunya, dan yang lainnya. Di antaranya juga yaitu meniadakan walimah, makanan, dan yang lainnya. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ya ketika menikah dengan Sofia, Rasulullah mengadakan walimah. Rasulullah ya dari uang Rasulullah. Ya demikian pula ya seorang suami, seorang laki-laki, dia juga yang mengadakannya. Ya mungkin yang di Indonesia ini, alhamdulillah, si laki-laki memberikan uang ya kepada pihak keluarga wanita, yang kemudian pihak keluarga wanita pun ya membantu juga kalau memang ternyata kurang. Maka saling membantu dalam kebaikan itu baik sekali. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, selanjutnya kami akan dari pertanyaan melalui penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Silakan, dari mana Ibu? Saya dari Jakarta Selatan. Silakan. Ya, begini Pak Ustaz, kalau misalnya seorang laki-laki menikah kembali secara
siri tanpa persetujuan istri pertama, tapi ternyata mereka bisa mengeluarkan buku nikah gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya, Pak? Berikut juga nanti pada saat pewarisannya terhadap anaknya yang dari pihak kedua gitu, itu bagaimana, Pak Ustaz? Ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya belum mendapatkan dalil mengenai seorang laki-laki apabila hendak menikah lagi dengan istri yang kedua, wajib ada persetujuan dari istri. Nah, ini butuh kepada dalil, karena untuk mengatakan harus ada persetujuan dari istri pertama, itu adalah hukum yang sifatnya syar'i, pensyariatan. Selama tidak ada dalil, kita tidak boleh ya mengadakan ya atau menyatakan bahwa itu hukumnya harus. Ya, kalau ternyata dia menikah, kemudian tiba-tiba kok dapat ya buku nikah, Allahu a'lam caranya gimana? Ya kita nggak tahu. Yang jelas sih kita tidak melihat dari caranya itu. Kalau misalnya caranya dengan kong kaling kong dan yang lainnya yang sifatnya palsu, ya itulah yang berdosa mereka karena ya bohong terhadap ini misalnya. Tapi kalau masalah sah atau tidaknya pernikahan, ya sah, tetap sah mereka, ya, dan tetap berlaku warisan, di mana anak-anaknya semua, misalnya kalau dia meninggal, dia punya 2 istri, maka ya 1/8 untuk istri dibagi 2, dan sisanya buat anak-anak kalau ada anak laki-laki dan perempuan, ya dari kedua istrinya. Itu adalah hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an. Ya, memang terkadang ya, terutama di Indonesia ini yang karena ya banyak para wanita tidak suka kepada poligami, akhirnya tidak suka kepada hukum-hukum seperti ini. Ya terbawa oleh emosi dan yang lainnya. Tentu ya kita wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya berusaha tentunya untuk ya bersabar dan menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki pun juga tidak sembarangan menikah sebatas semangat ya tanpa melihat daripada konsekuensi yang ada. Allahu a'lam. Nah, kemudian dari pesan singkat kita angkat kembali, Ustaz barakallahu fiik, apakah apabila ada duda ataupun janda menikah, kemudian di antara duda dan janda tersebut memiliki anak-anak, apakah anak-anak tersebut menjadi mahram dan haram baginya untuk menikah, ataukah diperbolehkan untuk menikah? Iya, tidak menjadi mahram. Kenapa? Karena anak-anak itu bukan dari airnya dan tidak ada sama sekali hubungan keluarga. Ya, anak-anak dari istri dan anak-anak dari suami tidak ada hubungan sama sekali dari sisi kekeluargaan dan kekerabatan. Maka mereka harus dipisahkan dan mereka bukan mahram dan boleh menikah. Ya, Allahu a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fiik, selanjutnya dari pesan singkat kembali, di Indonesia pada umumnya yang mengadakan walimah itu mengharapkan adanya hadiah ataupun semacam amplop dari yang hadir ataupun dari yang datang. Bagaimanakah hukumnya? Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Tentunya ya akhi, kita di dalam mengadakan walimah, niat kita adalah untuk menegakkan sunnah Rasul. Jangan mengharapkan kembalian atau berupa amplop ataupun hadiah ya, yang bisa menyebabkan akhirnya kita hanya mengundang orang-orang yang punya kemampuan saja. Sebab ya, harapan-harapan seperti ini sering kali ya memunculkan seperti itu. Akhirnya orang fakir miskin tidak diundang. Yang diundang orang-orang yang mampu saja, yang kaya raya saja, yang kira-kira bisa memberikan amplop. Ini disebut oleh Rasulullah sebagai syarrut ta'am. Ya, seburuk-buruknya makanan. Itu makanan ya walimah yang diundang padanya orang kaya dan tidak diundang padanya orang miskin. Maka, tapi jika sebatas harapan-harapan itu ya tidak mencegah dia untuk mengundang juga orang-orang fakir miskin, ya untuk memberikan makan kepada mereka sehingga menjadi pahala. Ya semoga harapan ini ya tidak menghapus amal solehnya. Ya cuman dikhawatirkan takutnya malah menghapus amalan soleh. Kenapa? Maksudnya amal soleh di sini itu amal soleh daripada walimah itu.
Karena mengadakan walimah itu artinya mengikuti sunnah Rasul, dan ini ibadah. Dan ibadah apabila disertai dengan harapan-harapan menginginkan kehidupan dunia, ya, maka ini menyebabkan amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Ya, ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ini barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari amal solehnya itu, dan perhiasannya kami akan berikan apa yang dia inginkan tanpa dikurangi, mereka tidak mendapatkan apa-apa di hari akhirat kecuali api neraka. Artinya batal semua perbuatannya itu. Ya, maksudnya batal amalan solehnya itu, tidak dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merugi sekali. Ya. Makanya niat kita yang paling terpenting adalah yaitu agar kita mendapatkan pahala. Nah, Baik, selanjutnya dari pesan singkat kembali, Ustaz, apakah dibenarkan bila seseorang menolak lamaran atau melamar seseorang karena fisik ikhwan atau akhwat tersebut yang membuatnya tidak ada keinginan untuk menikah? Mohon nasihatnya untuk ikhwan ataupun akhwat yang belum menikah karena hal ini. Dibenarkan. Dan itu hak si laki-laki atau wanita. Kalau si wanita itu melihat laki-laki dan kurang serak di hatinya karena fisiknya, ada cacat atau yang lainnya, maka itu diserahkan kepada wanita. Jika wanita tidak mau menolak, yaitu terserah. Adapun hadis yang disebutkan, ya, bahwa apabila datang kepada kamu orang yang engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkan, kalau tidak akan muncul fitnah. Itu khusus kalau ternyata si wanita itu, ya, atau si laki-laki itu tidak ada kekurangannya, ya, tidak ada alasan si wanita untuk menolaknya, ya, padahal agamanya sudah baik, akhlaknya sudah baik, ya, dari sisi fisik juga ya cukuplah, tidak ada kekurangan, tapi ditolak juga, ya, dengan tanpa alasan, maka ini akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau dia menolaknya memang karena adanya cacat fisik pada si suami si laki-laki, atau dia merasa ya wajahnya di bawah 5 misalnya, ya, maka pada waktu itu ya itu terserah si wanita itu, demikian pula terserah laki-laki itu, tidak apa-apa. Maka hendaklah para pemuda terutama di zaman ini, ya, jangan ya mereka menunda-nunda pernikahan sementara mereka mampu. Ya, di zaman ini akhi penuh dengan fitnah yang paling besar yang Allah berikan kepada laki-laki adalah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hi adharu 'ala nisa ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat, ya, untuk laki-laki dari wanita. Makanya Umar bin Khattab berkata, tidak ada yang meninggalkan nikah kecuali 2 orang. Ima yang pertama orang yang fasik dan fajir, atau yang kedua dia adalah orang impoten. Silahkan pilih antara keduanya, mana yang kamu inginkan. Nah. Selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Lila di Pasar Minggu. Ustaz, bolehkah walimah hanya mengundang anak-anak yatim saja, kemudian kumpul dan makan bersama anak-anak yatim tersebut? Boleh, akan tetapi tentunya, ya, yang lain pun juga diundang. Karena tujuan daripada walimah diantaranya memberitahu pernikahan, iklan, bahwasanya di sini ada, ya, bahwasanya si fulan dan si fulana sudah menikah, sehingga tersebar, ya, pernikahannya tersebut. Allahu a'lam. Nah, berkaitan dengan gambar makhluk bernyawa ataupun foto dari seseorang, bagaimana hukumnya dengan dipasang di website jaringan sosial semacam Facebook ataupun yang sejenisnya? Apakah hal ini termasuk ke dalam larangan untuk tidak boleh memasang gambar ataupun foto dari kita ataupun makhluk bernyawa yang lainnya? Seperti masalah Facebook, ya akhi, kalau engkau bikin foto di situ, apalah manfaatnya? Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan tentang hukum foto, beliau menyebutkan ini disesuaikan dengan tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk KTP misalnya, atau untuk sesuatu yang sifatnya dibutuhkan, silahkan. Tapi kalau itu tujuannya hanya sebatas untuk kenal-kenalan, yang terkadang kita lihat wanita, ya, melihat foto-foto wanita di situ,
dan setiap orang bisa melihat kita di situ, apalah secara manfaat pun tidak ada manfaatnya. Ya. Maka dari itu hendaklah kita mengambil yang lebih bermanfaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang hamba meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna untuknya. Allahu a'lam. Nah, masih berkaitan dengan gambar-gambar, Ustaz. Apabila gambarnya berupa kartun-kartun yang dibentuk sedemikian rupa dari binatang aslinya, bagaimanakah hukumnya? Dan apabila dicantumkan atau ada di selimut ataupun spray, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Tentang masalah gambar-gambar yang dihinakan, jumhur ulama mengatakan boleh. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah masuk ke kamar, dilihatnya ada kain yang penutup dinding atau lemari Aisyah, yang di situ agak ada gambar bernyawa. Maka kemudian Rasulullah marah, dan mengatakan bahwasanya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada padanya gambar tersebut. Dan maka Aisyah pun menyobek kain itu dan menjadikannya bantal. Maka kata para ulama dari pendapat jumhur, kalau itu dihinakan seperti untuk bantal, spray yang itu sifatnya dihinakan atau untuk kesetan dan tidak dipajang, maka itu diberikan rukhsah. Sementara ulama lain mengatakan tetap tidak boleh. Karena perbuatan Aisyah ketika menyobek-nyobek itu tentunya akan tidak akan utuh gambar-gambar itu. Sebab ada yang kebagian kepalanya, ada yang kebagian ininya. Maka Allahu a'lam, pendapat Syekh bin Baz, beliau merujukkan pendapat jumhur. Kalau selama gambar-gambar itu dihinakan dan tidak dipajang tapi dihinakan seperti diduduki, ditiduri, demikian pula dijadikan kesetan, maka diberikan rukhsah dalam masalah ini. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya ikhwatal Islam, kami angkat berikut dari pesan singkat kembali. Ustadz, teman saya akan menikah dan calon istrinya itu meminta mahar dari hafalan surat Ar-Rahman. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustadz? Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Namun Rasulullah SAW nggak seret, makanya wanita pun diam. Berdirilah seorang laki-laki dan berkata, kalau begitu hai Rasulullah, nikahkan saja dia dengan aku. Kata Rasulullah, apakah engkau mempunyai sesuatu dari harta untuk jadi mahar? Dia berkata tidak ada. Kata Rasulullah, coba cari walaupun gelang dari besi. Dicari nggak ada juga. Akhirnya Rasulullah bersabda, apakah kamu punya hafalan Quran? Artinya setelah tidak ada harta yang bisa dijadikan mahar, baru seperti itu. Tapi kalau memang ternyata si wanita minta, makanya sudah kita sebutkan, apa saja yang berhak atau bisa dijadikan mahar. Di antaranya diperbolehkan, artinya sesuatu yang sifatnya untuk bisa diijarahkan, disewakan atau dijadikan sesuatu yang sifatnya seperti ta'lim, mengajarkan sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki itu, kamu hafal berapa surat? Dia berkata, aku hafal surat ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, angkahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu dengan dia dengan apa yang kamu pelajari dari Al-Quran untuk mengajarkan kepada dia. Ini disahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali dan ada 10 menit terakhir pertemuan kita dari Ummu Aisyah di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Afwan Ustaz, mau tanya masalah soal gambar tadi. Apabila dibuat di spray itu gambar wayang, itu sebetulnya bernyawa atau enggak boleh atau enggak gitu? Iya. Nah, sudah saya sebutkan Ibu, bahwa segala macam gambar yang dihinakan dan tidak dimuliakan,
Pendapat jumhur mengatakan rukhsah diperbolehkan, berdalil dengan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi kalau kita menghindarinya itu lebih baik lagi. Ya, gambar-gambar seperti itu ilatnya karena itu bisa menolak malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Iya. Dan Aisyah radhiyallahu anha menjadikannya bantal-bantal, tentunya gambar itu sudah tersobek-sobek, artinya pasti ya ketika Aisyah mensobek-sobeknya gambar itu akan terpotong. Ya, tidak utuh lagi. Maka ya seperti halnya wayang-wayang yang itu sifatnya pasti ya menyerupai gambar bernyawa, ya hakikatnya orang, tetap itu tidak diperbolehkan. Ya, namun sudah saya sebutkan tadi, ya jumhur ulama memberikan rukhsah, akan tetapi ya yang lebih baik lagi ditinggalkan. Nah. Baik, selanjutnya dari penelpon kembali di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa Pak? Dari mana Pak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Pak? Ini dari Jakarta Barat. Dengan siapa Pak? Dengan Abu Iskandar. Silakan Pak. Ini di rumah saya banyak gambar Pak. Iya. Gambar apa Pak? Gambar hewan buat anak-anak ya. Iya. Gambar kenang-kenangan saya juga banyak sekali. Foto-foto Pak ya. Foto-foto banyak sekali. Cuma nggak dipajang, jadi ada yang dilipat. Pokoknya nggak ada yang kelihatan dah. Ada yang saya bungkus ya kan. Iya. Nah pertanyaannya adalah, apakah ini gambar-gambar ini membuat malaikat rahmat tidak bisa masuk? Iya. Atau malaikat apa saja nih yang nggak bisa masuk? Apakah malaikat pencabut nyawa juga nggak bisa masuk Pak? Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menolak atau tidak masuk itu adalah malaikat rahmat Pak, yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis itu ya. Kenapa? Karena ya manusia ada malaikat yang mencatat di kanan dan kiri. Demikian pula malaikat maut mencabut nyawa di mana saja dia berada. Hatta dia ketika sedang berzina, Allah cabut dia, Allah perintahkan untuk mencabut nyawanya, akan dicabut oleh Allah, oleh malaikat maut itu. Ini berdasarkan keumuman hadis-hadis yang menunjukkan bahwa malaikat pencatat kebaikan dan keburukan selalu menyertai kita. Demikian pula berdasarkan keumuman hadis bahwa malaikat maut mencabut di mana saja dia berada. Maka itu menunjukkan bahwasanya malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat, yang memberikan rahmat. Ya, maka pada waktu itu ya kita melihat bagaimana perbuatan Rasulullah SAW, di mana beliau tidak mau masuk ke rumah yang ada di situ gambar-gambar yang terpampang. Adapun gambar-gambar yang tidak terpampang, yang terlipat dan yang lainnya, maka Allahu a'lam itu tidak masuk dalam larangan. Namun demikian tetap ya kita usahakan untuk disimpan di tempat-tempat yang sangat tersembunyi, seperti di gudang, ya. Karena juga ya dikhawatirkan malah kemudian dibuka oleh anak atau yang lainnya sehingga menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari penelpon kembali ada Aryo di Telajung, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya tentang sunahnya melaksanakan pernikahan. Sering disebut kalau ada sunah yang mempunyai keutamaan tersendiri jika pernikahan itu ada 3 hal. Yang pertama dilakukan di bulan Syawal, yang kemudian diselenggarakan di masjid, dan yang ketiga adanya bunyi-bunyian. Apakah sunnah tersebut sahih Ustaz? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adapun di bulan Syawal, maka Rasulullah SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal dan beberapa istrinya yang lain. Tujuannya adalah untuk menyelisih orang-orang musyrikin yang punya keyakinan bahwa bulan Syawal itu adalah bulan yang namanya sial katanya. Maka kalau kita menikah sengaja di bulan Syawal untuk menyelisih orang-orang musyrikin, maka itu sunnah. Iya. Adapun yang kedua, bahwasanya di masjid disunahkan akad di masjid, maka ini tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwasanya akad itu disunahkan harus di masjid. Bahkan kenyataan yang ada, ya, walimah-walimah yang ada di masjid itu mengganggu kehormatan masjid. Kita lihat di antara mereka ada yang merokok di dalam masjid. Kita lihat banyak di antara mereka yang tidak sholat tahiyat masjid. Bahkan kita lihat campur baur
di masjid bahkan musik-musik mengganggu orang yang sholat. Terutama di masjid-masjid besar yang di bawah bagian bawahnya itu jadi aula. Akhirnya musik-musiknya itu mengganggu orang yang sedang sholat, yang sedang beribadah kepada Allah. Banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang lain di zaman ini. Ya, maka itu tidak layak lagi. Memang pernah Rasulullah SAW menikahkan seseorang ya di masjid, seperti halnya hadis yang saya bawakan tadi. Si laki-laki, si wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi kebetulan itu. Maka dari itu, ya, kalau menikahkan atau ya, akad itu dalam masjid akhirnya malah menimbulkan banyak kemungkaran seperti tadi, maka ya jangan di masjid, ya di rumah saja, untuk menghindari berbagai macam kemungkaran tadi. Nah, adapun yang ketiga apa katanya? Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak? Dari Dedi Klender. Silakan Pak Dedi. Menanyakan apakah halal mahar bagi suami yang dijatuhkan talak bain sugro oleh pengadilan agama yang diminta oleh istri hulu tanpa alasan yang syar'i, karena kalau pengadilan agama sekarang kalau hulu itu di pengadilan agama manhajnya pemerintah adalah tidak ada gitu, Ustaz. Iya. Baik, pertama Pak, bahwa kalau si wanita hulu minta cerai, ya, maka si suami berhak untuk meminta kembali mahar yang telah diberikan kepadanya dahulu. Karena disebutkan dalam hadis ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya, wahai Rasulullah, suamiku aku tidak mencelaknya dalam masalah agama, artinya baik agamanya, akan tetapi aku tidak suka kufur dalam Islam, artinya dia takut jatuh kepada kufur kepada suami karena dia tidak mencintai suaminya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ataruddina hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suamimu kepada dirimu? Kata dia, iya. Maka Rasulullah SAW pun menceraikannya dan mengembalikan kebun itu kepada suaminya. Ya, itu peraturannya dalam Islam demikian. Tapi kalau ternyata ya di pengadilan tidak ada peraturan seperti itu, ya, dan sementara kita mau minta juga nggak bisa, ya udahlah, ya kita maafkan saja. Ya, semoga menjadi pahala buat dia, buat suami. Ya toh selama dia hidup dengan si istri, si istri juga sudah mungkin memberikan ya apa yang dia inginkan dan yang lainnya, ya sudahlah, ya kita ikhlaskan saja, kita berikan saja, insya Allah rezeki masih banyak. Nah, cukup, ya kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.